It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo, selamat siang. Bentar. Oke, aku share screen ya. Oke, ini pertama kali aku presentasi di whole group Indonesia. Jadi maafin ya kalau seandainya agak terbata-bata karena aku nggak biasa. Ini benar-benar pertama kali aku datang ke Zoom juga. Biasanya aku lebih ke private sessions, ngomong langsung face to face gitu. Nah, teman-teman bagi yang belum kenal, perkenalkan nama aku Sarah. Saat ini Zoom langsung dari Singapura, jadi aku ibu rumah tangga sebenarnya. Yang stay-nya di Singapura, tapi aku orang Indonesia asli, jadi kayak semua customer-customer aku, tim aku juga semuanya dari Indonesia. Jadi di sini kayak benar-benar pendatang gitu. Nah, hari ini agendanya adalah aku pengen ngejelasin nih produk yang aku suka banget, yaitu produk dari Tri. Kalau seandainya Wellness Wednesday biasanya itu lebih fokusnya ke kesehatan gitu ya, ini tuh kayak salah satu benangnya antara kesehatan yang sudah dijabarkan oleh semua expert sebelum-sebelumnya di Wellness Wednesday, dan ini kayak produk how to connect those wellness ke apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke, kita langsung aja ya, karena ini materinya sebenarnya agak banyak, mudah-mudahan tidak membosankan. Jadi kita langsung percepat aja. Oke, aku akan jelasin dulu nih pertama kali aku kenal sama Tri. Itu back to 2023 ya, kalau nggak salah tuh di bulan Agustus. Jadi saat itu kondisinya adalah di rumah aku di Singapura, suami aku tuh punya permasalahan kesehatan, yaitu autoimun. Nah, dia itu waktu bulan Juninya itu baru aja kayak semacam cuci usus gitu lah ya di Singapura. Jadi dia tuh ada Crohn disease. Jadi autoimunnya itu, karena autoimun itu kan sebenarnya penyakit yang menyerang organ kita. Namanya itu tergantung dengan si autoimun ini nyerang organ yang mana gitu. Kalau seandainya dia ke thyroid itu kenanya Hashimoto, ke usus itu namanya Crohn disease. Terus kemudian ada macam-macam ya, ada lupus, ada ya fibroid gitu-gitulah. Nah, itu saat itu di bulan Agustus simptomnya dia tuh masih banyak yang lagi flare. Jadi full flare-nya itu kalau nggak salah bulan Juni itu benar-benar sampai masuk rumah sakit. Itu diare tuh sehari bisa 20 kali gitu ya. Pokoknya ke kamar mandi terus gitu. Makan dikit langsung keluar gitu. Nah, terus sempat treatment sebentar.
sekitar 1 bulanan. Agustus tuh simptomnya masih ada lah ya. Simptomnya tuh mulai dari sinus, terus kemudian joint pain, terus kemudian diare. Diarenya tuh walaupun udah ke dokter, itu turun mungkin masih di atas 5, tapi udah di bawah 10 gitu. Jadi masih udah agak mild lah dibanding sebelumnya tuh kayak parah banget. Nah, kita tuh sebenarnya udah konsumsi suplemen long time ago. Kayak misalnya kalau 2023 itu full flare-nya, mungkin kita udah suplemen tuh udah dari zaman COVID gitu ya. Dari zaman orang-orang udah mulai tahu vitamin D, macam-macam. Itu tuh kita udah konsumsi semua multivitamin. Dan di 2023 itu bahkan di awal tahunnya itu semua jenis antioksidan kita udah masukin ke dietnya kita gitu. Nah, salah satunya yang menurut aku impactful banget gitu ya untuk aku dan suami itu adalah polyphenols gitu. Jadi waktu awal 2023 sebelum kenal Tri itu aku ketemu salah satu suplemen yang isinya adalah polyphenols yang benar-benar impact banget ke energi gitu kan. Kan kita semua pasti punya rutinitas yang sibuk, yang apa ya, pasti kayak bangun tuh rasanya tuh gak seger gitu. Nah, dengan polyphenols ini aku ngerasa ada bedanya. Jadi kita salah satu yang sudah lama konsumsi suplemen. Dan ketika aku kenal Eternal gitu ya, kenal Eternal dari sosial media waktu itu di posting di story, aku lihat hanya ingredients-nya. Saat itu I have no idea soal ini tuh suplemen apa sih, dari mana, terus teknologi apa gitu tuh nggak ngerti sama sekali. Pokoknya yang aku lihat adalah komposisinya. Di komposisi Eternal itu, aku ngelihat ada komposisi suplemen yang memang biasa aku konsumsi gitu. Di mana di situ ada resveratrol, aku konsumsi, bisa dilihat di sini. Terus kemudian aku juga pakai polyphenols. Polyphenols ini yang MCT Wellness. Ini tuh polyphenols. Terus kemudian ada glutathione gitu ya, aku konsumsi juga. Terus ada CoQ10, itu aku konsumsi gitu. Jadi dari 4 botol itu aku ngerasa oh Eternal ini lebih hemat gitu buat aku gitu kan. Saat itu aku ngelihat harga membernya berapa, terus kemudian kalau aku belanja itu berapa, aku ngelihat loh ini satu sasetnya a lot more affordable daripada 4. Dan aku mikir ya udahlah kita coba aja gitu. Saat itu karena aku udah stock up banyak, suami aku nggak approve gitu untuk aku beli ini gitu. Cuman aku pikir udahlah ya udah, yang apa namanya, yang pretelan ini suami aja yang konsumsi atau aku aja yang konsumsi. Nah, Eternal kan akhirnya kan konsumsi berdua gitu ya. Ini tuh harga segini tuh yang 500.000, 1 juta, 500.000, 500.000 itu tuh untuk 1 orang, bukan untuk 2 orang gitu. Jadi aku pikir ya udahlah kita tambahin Eternal, nanti salah satu ngabisin aja yang ada. Nah, to my surprise, di situ tuh sekitar 1 bulan kan waktu itu aku konsumsi apa belinya premium kan, di mana Eternalnya tuh ada 2 box, Revive-nya tuh cuma ada 1 box. Dalam 2 minggu suami aku konsumsi ini suplemen dari Tri, itu joint pain-nya yang pertama kali hilang. Jadi kan suami aku tuh suka banget jogging gitu. Nah, ketika dia jogging itu tahun 2023 dia tuh udah nggak able untuk workout lagi gitu karena setiap kali jogging dikit, karena itu kan impactful apa namanya workout kan, itu sakit lah lututnya. Tapi 2 minggu itu si lututnya itu udah bisa dipakai squat dan dia udah bisa jogging lagi. So itu kita kayak ngerasa kayak oh bagus ya gini gitu. Padahal sebenarnya tujuan awalnya adalah aku ngelihat ini tuh lebih affordable aja gitu karena kan dari Eternal ada ini, terus kemudian ada produk-produk lain yang sebenarnya juga banyak gitu yang aku pakai, kayak misalnya Imunnya itu ada vitamin D, ada vitamin C gitu yang menurut aku tuh hemat. Nah, di sini bisa kelihatan ya si Revive ini ada kurkumin di mana aku juga konsumsi, ada boswellia, ada boswellia gitu ya. Apa sih namanya? Habatus sauda kayak gitu. Terus di Purify itu ada dandelion root, dan ada juga milk thistle, itu yang suami aku juga konsumsi. Dimana aku pikir, ya udahlah daripada kebanyakan kapsul, mendingan lah langsung aja gitu 1 kapsul atau 1 produk yang udah ada semuanya. Saat itu aku sama sekali nggak ngerti soal teknologi. Nah, terus apa sih yang membuat aku moving forward untuk nge-share soal produk ini gitu? Karena terlepas dari jualan yang sebenarnya aku juga nggak perlu gitu ya, karena di sini suami kerja, aku ibu rumah tangga, aku nggak merasa aku harus bekerja gitu. Tapi ketika aku share the product, ternyata this helps
so many of my friends gitu. Saat itu kan aku sharingnya ke teman aku kan. Jadi kayak di situ tuh dibilang Sa gitu. Sa itu kan panggilan aku. Aku biasanya dipanggilnya Sasa gitu. Nah di situ teman aku ini inflamasi tinggi yang cukup lama gitu. Terus ketika kita dengan arahan salah satu dokter di tim itu untuk konsumsi Revive sampai 4 butir, which is 2 kali apa namanya dosis yang disarankan di kemasan, itu ternyata HSCRP. HSCRP itu kayak apa ya, angka inflamasi. Jadi kalau misalnya kita tes darah gitu kan, kadang kita tahu ya gula darah kita berapa, kolesterol kita berapa. Nah, ada tes namanya HSCRP, itu untuk melihat inflamasi kronis yang ada di dalam badan. Jadi kalau seandainya angkanya itu tinggi di atas 1 gitu ya, di atas angka-angka tertentu, itu dianggapnya ada inflamasi kronis. Jadi inflamasi itu kan sebenarnya sehat ya untuk badan. Tapi kalau seandainya masuknya inflamasi kronis yang berlebihan, nah itulah yang bikin badan kita tuh apa ya, secara beruntun gitu ya, ada permasalahan kesehatan yang berbagai macam. Terus ini salah satu juga nih di tengah, ini teman aku waktu itu sempat lihat ini kan apa namanya testimonial gitu. Aku sangat-sangat tidak percaya pada testimonial gitu. Kadang sama aku sendiri aja aku kadang suka ngerasa placebo kali ini ya gitu, perasaanku aja gitu. Tapi teman aku waktu itu rambutnya ya beginilah ya, kayak dia emang genetik gitu ya, genetik tuh tengahnya tuh agak kosong gitu dan sering banget rontok. Terus aku ngeliat testimonial, terus aku pikir ya udahlah kamu coba ini, kalau nggak salah sekitar 3 bulan ya dari kiri ke kanan ini, yang menurut dia tuh udah lumayan banget gitu. Terus kalau yang sebelah kiri ini adalah testimonial dari tim. Kalau biasanya pakai krim steroid, terus kemudian ini pakai Visage yang moisturizer, dan ini bisa calm down apa gatal-gatalnya gitu. Dan aku tuh ngerasa kenapa sih aku harus apa namanya kayak seakan-akan nggak mau sharing, nggak mau cerita hanya karena ini apa namanya bisnis direct selling, di mana kan di Indonesia nih ini banget ya, apa sih orang tuh anti gitu ya. Aku juga anti sebenarnya. Kenapa aku anti? Aku tuh fakultas hukum kan waktu kuliah, dan aku tuh ngerti banget namanya skema Ponzi gitu. Aku tuh nggak mau sampai aku mempromosikan sesuatu yang sebenarnya tuh kayaknya nihil. Iya, masuk aja. Aku tuh nggak mau sama apa ngepromosi sesuatu yang nihil. Karena suatu sistem yang bentukannya binary, kalau produknya ini bukan produk yang bisa kita bilang orang akan terus konsumsi, orang akan pakai, itu tuh sebenarnya nggak jalan gitu. Dan kalau yang diiming-imingi adalah bisnis, itu bisa berujung pada ponzi, dan kita tahu ya banyak banget yang kayak gini dan bikin kita tuh malah anti kan dengan direct selling gitu. So aku di sini tuh lebih kayak ya I don't care about the system, I don't really care about what people say. Yang penting si produknya itu memang aku pakai. Aku tuh pakai Tri itu satu keluarga, Jus aku pakai, suami aku pakai, mama pakai, anak aku pakai. Itu sebulan itu satu business builder tuh habis untuk keluarga aku sendiri gitu. Dan this is kind of business that I want gitu. Kalau aku aja bisa habis satu business builder sebulan, gimana dengan keluarga lain gitu kan? Dimana kita tahu ini produknya bagus, so, untuk jatuh ke Ponzi itu less likely. Just put it there, just put it anywhere over there. Sorry ya teman-teman, ini aku lagi ada ini juga ngadep ini aja, ngadep over live. Oke, kita lanjut ya. Sorry ya teman-teman. Nah, terus di sinilah aku ngelihat bahwa ini adalah produk yang legit banget gitu, karena mereka tuh bahkan sampai ngetes per produknya ke badan kita, responnya tuh seperti apa gitu. Kayak misalnya nih epigenetik, yang kalau seandainya kita tahu ya di luaran sana, dokter-dokter itu tuh semua sekarang pengobatan apapun itu pasti ngelihatnya epigenetik gitu kan. Kalau teman-teman nggak tahu, di TRI itu ada tes epigenetik. Kayak misalnya nih, pernah dengar Ozempic nggak? Ozempic itu kan sebenarnya adalah peptide yang memimik hormon kita, namanya GLP-1 gitu. Dia menggunakan GLP-1 untuk curing diabetes
gitu kan, untuk manage diabetes, karena kita tahu ternyata penggunaan insulin itu nggak apa ya, nggak ngasih the great way out untuk diabetes gitu. Dengan adanya mimik GLP-1, akhirnya orang-orang yang diabetes bisa lose weight, bisa lepas lemaknya, dan bisa lebih sehat. Dan ternyata nggak hanya GLP-1, epigenetik yang dijadikan pengobatan untuk manusia gitu, tapi ada banyak lainnya, dan salah satunya Tri itu ngasih kita produk yang oh ya ini sel hati kita kalau ditetesin Eternal, kalau ditetesin Revive, atau ditetesin kolagen, ada perubahan epigenetik nggak sih? Epigenetik itu kan ekspresi gitu ya, dimana setiap manusia itu ekspresinya ditentukan dengan environment, makanan, lifestyle gitu. Dan ternyata dia tuh bisa ngebantu kita memberikan ekspresi-ekspresi genetik yang sangat beneficial untuk kesehatan kita. Lalu mereka juga bisa membuktikan kalau suplemen yang mereka itu benar-benar bisa keserap oleh badan. Kadang kita worry gitu ya sama apa yang keserap sampai badan tuh, kayak kamu konsumsi suplemen apa nggak berat untuk ginjal? Kamu konsumsi suplemen apa nggak berat untuk liver? Iya, kalau jadinya pembuangan. Tapi kalau jadinya bisa diserap, bisa diutilisasi gitu ya, si suplemen ini, itu akan beneficial banget buat badan kita. Nanti aku akan jelasin di next berikutnya. So, dengan kita tahu produk ini legit, akhirnya aku ngerasa kenapa enggak gitu, aku sharing a lot more about this product, karena ketika aku melakukannya nggak cuman bisnis aku aja yang kebantu gitu ya, oh ya aku treat this as a business, tapi orang-orang yang konsumsi produknya pun ketika mereka ngerasain impactnya ke kesehatan mereka, mereka thankful banget gitu karena aku udah mengenalkan produk ini ke mereka. So, ini aku lebih, papernya tuh udah banyak banget gitu ya. Epigenetik dan drug discovery. Sekarang drugs itu banyak yang dicari adalah apakah si drugs ini bisa ngubah gitu ya, ngubah ekspresi genetik kita. Karena sebenarnya manusia itu kan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kita dilahirkan di set untuk survive gitu. Nah, tapi ketika kita pengen survive ini, kita kan pasti butuh support yang perlu disupport gitu ya ke sel-sel kita. Dan inilah yang sebenarnya lagi dicari nih untuk deteksi penyakit dini, terus deteksi penyakit secara dini, terus mencegah terjadinya penyakit. Itu mereka berusaha menemukan obat-obatan yang modulasinya tuh epigenetik gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, permasalahannya adalah epigenetik ini atau nutrisi yang bisa ngebantu epigenetik ini tuh nggak mudah diserap oleh badan. Dan epigenetik ini sebenarnya menurun ya teman-teman gitu. Kadang kalau seandainya kita lihat sekarang, kenapa sih banyak banget anak yang alergi? Kalau dulu kita tuh ngertinya anak-anak alergi itu biasanya hanya ras-ras tertentu gitu ya. Sekarang tuh kayak semua ras, kok makin banyak gitu ya yang punya permasalahan kesehatan seperti eczema, terus kemudian autoimun gitu, terus banyak yang gampang banget alergi sekarang gitu, karena itu sebenarnya menurun ya epigenetik itu. Misalnya nih epigenetiknya berubah dari nenek kita gitu, nah dari nenek kita itu ke kita itu pasti akan nurun ekspresi tersebut, tapi sebenarnya ekspresi-ekspresi tersebut bisa di counter lagi gitu dengan ekspresi lainnya yang sebenarnya beneficial untuk kesehatan kita. Nah, kenapa sih kita harus share produk ini gitu? Kenapa sih? Pertanyaannya adalah kenapa kita butuh suplemen? And then the next question is, sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 12. Kira-kira dari tadi pagi kamu udah makan apa aja gitu. Kita bilang, makanan tuh aku juga dulu bilang gitu, nggak perlulah suplemen, toh aku juga makannya sehat, aku makannya bagus. Tapi kan kemudian kita mempertanyakan kan, emang udah makan apa aja hari ini gitu kan? Apakah kamu sudah makan sesuai dengan saran porsi dari Kemenkes, di mana satu piring itu sekian karbonya, sekian sayurnya, sekian proteinnya. Karena sebenarnya jumlah ukuran piring dan harus ada apa aja itu sudah memang secara saintifik sudah dibuktikan bahwa itulah yang kita butuhkan.
Tapi sering kali kan, kita kan manusia sibuk ya, apalagi di Jakarta. Kadang kita makan apa aja, kayak cuma nasi sama protein aja. Kadang proteinnya juga digoreng, deep fried. Atau kadang kita nggak sempet makan, akhirnya kita cuma makan karbonya aja gitu. Sedangkan nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan itu datangnya banyak dari tanaman. Tapi walaupun kita ada tanaman, kita butuh banget protein hewani. Kenapa? Karena misalnya nih, penyerapan nutrisi itu tuh apa ya, sangat sangat tergantung dengan nutrisi lainnya. Misalnya nih, kita untuk menggunakan folat, di mana folat itu datangnya dari sayuran. Tapi untuk bisa si folat ini bisa kepake di badan kita, itu kita butuh B12, di mana B12 ini cuma bisa yang bisa diserap dengan baik dan bisa kepake itu cuma bisa kalau datangnya dari protein hewani yang paling kaya itu adanya di daging merah gitu ya. Terus kita harus mempertanyakan nih seberapa sering nih kita konsumsi kombinasi antara keduanya, yaitu sayuran kita makan juga, daging-dagingan kita makan juga. Nah, kita harus cek nih dalam sehari kita makan kayak gitu nggak sih gitu. Aku pribadi aku nggak ngerasa seperti itu. Jadi waktu aku bilang aku nggak butuh suplemen, toh aku apa namanya makannya bagus gitu. Tapi ternyata aku tadi cuma makan nasi sama ayam goreng gitu kan. Di mana nutrisi yang kita butuhkan folatnya, apalagi yang dari sayuran vitamin D-nya gitu. Banyak yang nggak masuk gitu. Akhirnya aku pikir, oh iya ya, ternyata nggak lengkap makanan aku hari ini. Oke, let's say hari ini aku makan lengkap. Tapi apakah besok aku makan dengan seimbang dan lengkap? Belum tentu kan. Sedangkan badan kita tuh kan butuhnya every day, every second of our life, kita butuh nutrisi-nutrisi itu terus ada di dalam badan kita. Tapi kadang kita makan, kadang enggak, kadang kita pengen yang ngemil empe-empe atau apa gitu ya, yang mungkin nutrisinya nggak cukup dan kita hanya ngerasa kenyang aja. Terus oke lah kita makan sehat-sehat terus gitu. Tapi kenapa sih kita tetap butuh antioksidan? Nanti aku akan ceritakan. Terus apakah kita butuh nggak sih sesuatu yang nge-support kerja organ kita? Apakah makan itu beneran cukup aja gitu? Ternyata tuh enggak ya teman-teman. Kita tuh menua. Ketika kita menua, yang menua itu nggak cuman kulit kita gitu. Kayak aku ngelihat oh kulit aku sekarang sama kulit aku dulu gitu ya. Oh iya sekarang kok udah mulai kerut-kerut gitu. Kulit itu kan organ paling luar yang paling kelihatan. Berkerut artinya dia secara fungsionalnya tuh turun. Kan kulit itu harus numbuhin rambut, harus menjaga skin barrier, harus lembab gitu kan, menjaga kelembapan. Nah, itu kan semua ketika sel kulit kita masih fungsional. Tapi makin kita tua, kelihatan kan kalau makin nggak fungsional gitu, makin kering berarti kan kemampuan dia untuk menjaga kelembapan turun. Terus makin berkerut, berarti kan regenerasi sel-sel, dimana kalau kulit itu made from collagen and fiber gitu ya, mulai apa namanya loss volume, berarti kan fungsional dia dalam memproduksi sel baru turun. Itu kulit teman-teman, di luar. Sedangkan kita punya organ di dalam yang nggak kelihatan, ya kan? Kayak jantung kita kan nggak kelihatan kalau dia keriput, usus kita kan nggak kelihatan kalau dia berkerut, atau misalnya ginjal kita dia turun fungsionalnya sama seperti kulit kita, tapi kan kita nggak kelihatan. Unless kita cek darah, kita nggak bisa tahu itu, gitu kan? Organ apa lagi yang kelihatan degenerasinya? Mata gitu kan, makin tua kelihatan makin rabun, kadang warna bola mata kita juga makin abu-abu gitu ya. Itu tuh salah satu menurunnya fungsional organ yang kebetulan kelihatan, mata, kulit kan kelihatan. Nah, ketika organ kita yang di dalam ini nggak kelihatan, usus deh, kita bilang usus. Kalau usus kita ini menua, kemampuan usus tuh apa sih? Menyerap nutrisi, ya kan? Mencerna makanan yang kita makan supaya nutrisinya bisa diambil masuk ke peredaran darah. Let's say simple job itu aja. Tapi kita menua, meskipun kita makan sehat, tapi ketika kita menua, kemampuan badan kita untuk menyerap nutrisi itu turun. Jadi kayak misalnya nih, pernah dengar nggak sih kalau kita tua tuh protein yang kita konsumsi harus lebih tinggi. Kenapa? Karena ususnya juga
makin sulit untuk mencerna si protein itu supaya bisa keserap oleh badan kita. Kan sebelum masuk ke peredaran darah, sebelum keserap harus diproses dulu sama usus. Tapi kalau usus kita menua, gimana? Gitu kan. Nah, makanya yang kita inginkan adalah memperlambat penuaan dari si usus. Makanya kadang suka dengarkan antioksidan itu memperlambat penuaan. Nah, itu yang kita kejar supaya usus kita sebagai salah satu organ vital apa ya umurnya tuh lebih panjang. Kayak seperti kita selalu ngejaga kulit kita supaya gimana caranya umurnya lebih panjang, kita pengen organ-organ yang di dalam juga seperti itu. Nah, di sini tuh banyak banget gitu ya hidden hunger karena kita ngerasa kita kenyang, tapi ya apa yang kita makan gitu. Aduh, aku minum boba aja segelas kenyang, tapi di mana nutrisinya gitu kan. Dan itu yang membuat sel-sel kita tuh kelaparan. Dimana kalau sel kelaparan itu nggak kelihatan sekarang gitu, tapi kelihatannya nanti gitu. Karena kan badan kita tuh super super canggih teman-teman. Dia tuh selalu punya reserve. Jadi kalau seandainya kita defisit 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, still okay gitu. Badan kita tuh sangat-sangat bisa memanage itu. Tapi makin lama ya itu akan jadi kayak semacam lingkaran gitu ya, domino effect lah ya. Lama-lama tuh makin besar yang jatuh gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak sadar. So that's why sebenarnya kita pengen mencegah gitu. Tapi ternyata ini selain mencegah juga bisa justru mengimprove. Nah, kita nanti akan belajar gimana caranya si produk ini nggak hanya mencegah, tapi juga apa ya, secara langsung berkontribusi untuk improving apa yang udah terjadi. Oke, kenapa sih kita butuh suplemen padahal kita ngerasa udah semuanya? Nah, ini case temen aku ya. Kita tuh nggak pernah tahu badan kita tuh apa yang defisit. Kita tuh nggak pernah ada faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi penyerapan, yang mempengaruhi badan kita gimana bekerjanya dan itu setiap orang tuh pasti beda-beda. Kayak ini adalah teman aku. Dia ototan ya teman-teman. Fat dia itu 20% lah ya kalau nggak salah ya. Pokoknya udah lean. Udah kalau udah gini tuh udah kelihatan six pack gitu lah ya. Dia nge-gym seminggu 5 kali, makan makanan sehat yang mahal-mahal karena pekerjaannya aku tahu gitu ya dia salah satu eksekutif terus dia juga work life balance-nya juga oke gitu karena aku ngeliat kan level stresnya dia terus kemudian kerjaannya dia ini kayak temen deket banget gitu dan dia tuh bukan yang kayak banker, auditor, lawyer, or doctors yang jam tidurnya nggak jelas, stresnya nggak jelas gitu enggak, ini tuh balance. Dan dia tuh masih single, belum punya keluarga. So apa ya? Ini kayak salah satu the great example how perfect someone life is. Tapi ketika dia ngecek vitamin D dia, ternyata dia insufficient. Angkanya cuma 25. Seperti yang kita tahu minimal banget tuh 30. Tapi aku 30 aja tuh aku udah apa sih udah nggak genah gitu. Waduh, kok cuma 30 harus naik nih gitu. Nah, ini ternyata dia dengan kondisi demikian itu defisiensi dan ini dia di Jakarta di mana katanya kalau vitamin D yang penting kena sinar matahari. Ih, kurang kena sinar matahari apa dia kerjanya meeting di jalan, ya kan? Nah, terus kalau seandainya dia aja defisiensi, gimana nih orang-orang yang nggak rajin nge-gym, padahal dia nge-gym seminggu 5 kali, yang olahraganya ogah-ogahan, yang makannya makan seadanya gitu kan, terus kemudian ditambah stres yang tinggi, apalagi kayak ibu-ibu gitu ya, kerjaannya kan hampir 24 jam dari melek sampai tidur gitu. Especially mereka yang udah punya genetik, misalnya keluarganya udah ada yang cancer, keluarganya udah ada yang autoimun, karena kan sebenarnya berarti kan bibit genetiknya udah ada. Nah, apa sih yang mempengaruhi kenapa dia bisa ya? Kita kan cuma bisa menebak-nebak. Kita nggak tahu sebenarnya root cause-nya apa, kenapa dia bisa defisiensi vitamin D gitu. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat, oke, aku makan sehat gitu ya. Tapi ternyata kualitas jeruk sekarang yang kita dulu tuh pernah dengar nggak sih, makan jeruk 1 hari itu udah memenuhi semua kebutuhan vitamin C harian kita. Tapi case itu adalah beberapa tahun yang lalu gitu, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu di mana
tanah kita itu masih kaya dengan mineral dan hara. Tapi ternyata sekarang tanah kita itu udah apa ya? Udah miskin hara lah ya, udah miskin mineral gitu. Mungkin vitamin-vitamin yang ada dulu di jeruk sekarang tuh udah nggak ada gitu. Terus kemudian kesehatan usus dan mikrobiom. Apa sih mikrobiom itu? Dia adalah bakteri yang ada di usus kita yang mencerna makanan. Jadi usus itu nggak nyerna makanan sendiri. Yang mencerna makanan itu justru adalah bakteri yang ada di usus kita. Dia dikasih makanan, dia hap 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 hap, nah dia akan ekstrak tuh vitaminnya keluar dari makanan yang kita makan. Jadi nggak langsung tuh makanan kita terus tahu-tahu kecerna, entah siapa yang cerna gitu ya, hormon-hormon atau apa, terus tahu-tahu jadi vitamin. Enggak, itu dikonsumsi oleh si bakteri. Bayangkan kalau bakterinya nggak ada. Misalnya, kita konsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12 gitu kan. Tapi bakterinya nggak ada yang makan makanan itu. Kira-kira keluar nggak B12-nya? Atau misalnya bakteri yang makan B12 ini dikit jumlahnya. Kira-kira keluar maksimal nggak itu si B12-nya? Enggak ya teman-teman. Jadi kita butuh bakteri ini untuk konsumsi si makanan yang kita makan supaya keluar vitaminnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita makan makanan tersebut secara reguler gitu ya. Jadi gimana caranya mikrobiom kita supaya kaya di dalam perut kita, semua personelnya lengkap, itu kita tuh harus banget konsumsi makan makanan sevariatif mungkin, sayuran sewarna-warni, sebanyak jenis mungkin dalam 1 minggu gitu. Dengan seperti itu kita bisa punya mikrobiom yang lengkap. Contoh mikrobiom yang nggak lengkap tuh apa ya? Pernah nggak sih kalian makan makanan tertentu, misalnya sayuran, ubi, gitu ya. Tapi kita tahu ubi sehat, tapi ketika kita makan ubi kok kita bergas banget ya. Kadang tuh gas itu bloating banget sampai membuat kita tuh mau muntah gitu. Nah, itu ternyata si bakteri yang buat makan ubi ini tuh nggak ada di situ. Dan gimana caranya biar ada? Ya itu kita harus serutin mungkin kita ulang-ulang makan ubi terus gitu aja. Nah, dia akan growing ya si bakteri itu. Nah, kesehatan mesin tubuh masing-masing individu. Nah, ini tuh kayak itu ya tadi ya. Kalau seandainya kita itu dalam posisi sakit, badan kita tuh akan defensif. Ini agak sedikit saintis gitu ya. Tapi kalau seandainya kita sakit, pernah nggak sih kita lagi sakit, nggak enak makan, kita makan malah muntah gitu. Itu salah satu bentuk badan melindungi dirinya gitu. Badan lagi fokus banget untuk memperbaiki dirinya, sehingga ketika kita kasih makanan, itu mereka nggak mau terima. Nah, faktor stres itu juga sama ya. Ketika kita stresnya tinggi gitu ya, orang tuh pasti akan apa ya? Ya itu tadi ya, ketika makan kok malah jadi mah, kok malah jadi GERD gitu. Karena ketika stres, badan itu dalam kondisi kebakaran, lagi nggak inilah, nggak fokus untuk hal-hal yang basic kayak mencerna makanan, kayak tidur, karena kan kalau lagi stres juga susah ya untuk tidur gitu. Terus faktor prekondisi, misalnya dia punya permasalahan kesehatan tertentu. Intinya kalau ketika badan kita inflamasi, ketika badan kita sakit, ketika badan kita stres, itu biasanya apa ya? Kita tuh akan lebih sulit untuk mencerna makanan. Ya, jadi ini genetik, inflamasi, faktor toksin. Toksin juga kan menaikkan jumlah inflamasi ya. Kita akan inflamasi lebih tinggi, yaitu badan juga pasti akan menolak untuk menyerap makanan. Terus faktor kofaktor, yaitu tadi ya, kalau seandainya kita konsumsi folat, tapi ternyata nggak ada B12-nya, yang nggak keutilisasi, atau kita sebenarnya udah konsumsi, kita anemia, kita konsumsi iron, suplemen iron, kita makan daging, kita makan beef liver, tapi kok masih anemia terus gitu. Ternyata mungkin si ironnya ini nggak keserap atau nggak keutilisasi gitu. Misalnya si iron ini gimana caranya biar keutilisasi sama badan kita, dia butuh hormon thyroid gitu kan, untuk nge-push dia masuk ke dalam sel. Tapi ternyata misalnya thyroidnya nggak bisa nge-push itu, nggak bisa nge-push dia tembus ke dalam sel, jadi akhirnya nggak keserap. Terus faktor umur yang tadi ya, misalnya ususnya kita berkerut, fungsionalnya turun, akhirnya nggak keserap juga. Jadi
Pertanyaannya adalah, apakah kamu udah makan satu piring lengkap balance every day, every single time, kayak misalnya sarapan, makan siang, atau dinner, iya atau enggak gitu. Karena kan belum tentu ya. Terus kalaupun misalnya memang iya, itu bagus. Tapi kalau enggak, absen satu hari aja, absen satu minggu aja, itu akan mempengaruhi badan kita secara sistem apa ya, secara sistemik gitu ya, domino efek lah gitu. Terus, nah kenapa sih kita butuh antioksidan? Yang kita tahu antioksidan itu ini ya, apa misalnya kayak ada ion negatif, terus dinetralisir gitu kan. Yang kita tahu itu kan, misalnya kayak, oke kita punya 10 oksidatif. Terus kita pengen 10-nya ini ditutup oleh 10 antioksidan. Itu kan yang kita tahu. Tapi ternyata ada banyak jenis antioksidan atau polyphenols yang kerjanya more than that. Nanti kita akan kenalin sedikit tentang eternal di situ. Gitu ya. Kalau seandainya kita ngelihat kulit kita unfunction apa fungsionalnya turun, gimana dengan organ kita yang ada di dalam? Dan apakah ini cuma soal oxidative stress gitu? Karena sebenarnya tubuh itu memproduksi oxidative stress setiap waktu. Dan tubuh juga sebenarnya memproduksi antioksidannya loh. Kayak misalnya nih kita berpikir, oh oxidative stress itu datangnya dari matahari, dari polusi, dari toksin, dari apapun yang ada di luar sana. Tapi ternyata ya teman-teman, nggak gitu juga. Badan kita, walaupun kita diem aja di rumah dan tidak terpapar dengan semua polusi itu, badan kita tuh tetap memproduksi oxidative stress. Nah, kita pengen oxidative stress ini di apa ya, lebih kalem lah gitu. Karena oxidative stress inilah yang membuat kita makin cepat menua kan. Makin tinggi oxidative stress yang ada di dalam badan kita, makin rusak, makin cepat rusak gitu ya sel-sel kita, makin cepat turunlah fungsionalnya badan kita. Oke, sebentar. Cus. Nah, ini adalah sel kita, gambaran sel kita. Sel kita ini yang ada misalnya nih di peredaran darah, gimana sih nutrisi kita itu bisa keserap, itu kayak pabrik ya, kayak manufacture. Nah, si sel ini adalah yang memproduksi energi kita. Sel ini sangat-sangat defensif, teman-teman. Nggak gampang gitu ya untuk menerima apapun. Karena memang tujuannya dia adalah untuk survive. Jadi di dalam sini ada mitokondria, ini adalah mesin pabriknya, mesinnya. Nah, ini tuh kayak pabriknya sel ini. Nah, di sel ini bagian luarnya itu adalah lemak. Nah, di sini ada namanya mikrofili dan dia tuh kayak ada spike-spike-nya gitu lah ya. Nah, spike-spike-nya ini adalah kayak misalnya mereka kalau ketemu sama sel lain itu mereka bisa melebur. Gitu. Bentar. Oke. Nah, bayangkan ini yang terjadi ya. Kita ketika kita makan, kadang kita tuh makan tuh apa ya, geragasan gitu ya, semua dimakan. Abis makan besar, kita masih dessert, masih ngeboba, masih makan cake gitu ya. Akhirnya inilah yang terjadi ya di mesin badan kita. Kayak ada conveyor belt gitu kan. Tiba-tiba diambrukin, terus semuanya masuk gitu. Nah, apa nih yang terjadi ketika kita makan seperti itu? Dan ini biasanya kita makan seperti itu terus-terusan ya. Akhirnya pembakarannya itu jadi kayak kesusu gitu ya, keburu-buru pabrik yang ada di tubuh kita pokoknya harus ngebersihin ini semua kerjaan yang ada di conveyor belt. Kayak dar 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 gitu. Akhirnya si mesin ini overheat. Ketika overheat tentu sisa dari produksinya itu kan lebih banyak ya. Jadi kayak tubuh tuh ya sama lah kayak pabrik. Kita kasih bensin gitu ya, kita kasih bensin bentukannya makanan gitu ya, kita kasih itu terus diproses akhirnya jadi energi. Tapi ketika jadi energi pasti ada ampasnya, sama gitu ya, sama kayak pabrik. Nah, ketika bensinnya tuh yang dipakai ya apa barang yang harus diprosesnya itu jauh lebih banyak, mungkin energinya juga terproduksi banyak, tapi ada juga ampasnya banyak. Dan ingat juga, energi itu harus bergerak ke suatu tempat. Ketika energinya ini overload, tapi sebenarnya kebutuhan apa ya, kebutuhan sistemnya itu tidak sebanyak itu, energi-energi yang tersisa ini itu justru juga akan berubah jadi ampas loh.
jadi kebuang lagi gitu. Nah, makanya kalau seandainya kita makan seperti itu kan apa ya, tanpa kita kemana-mana pun si oksidatif stres ini tetap ada kan. Dan sama seperti dengan bus atau mesin-mesin, ketika kita dikasih nutrisi, ketika kita dikasih bensinnya itu Pertamax, ini Pertamax Plus, dengan kita dikasih premium, sekarang udah nggak ada premium ya, kalau dulu tuh ada premium gitu ya, pasti kan kerja mesinnya tuh beda kualitasnya gitu ya. Energi yang dihasilkannya beda, ampasnya juga beda. Kalau seandainya bahan bakunya itu cheap gitu, jelek kualitasnya, energi yang dihasilkan jelek, ampasnya juga jelek banget gitu, sama kayak bus ini. Tapi kalau seandainya kita kasih bahan baku yang berkualitas, yang bagus, akhirnya energi yang terbentuk juga sangat bagus dan ampasnya yang keluar juga bagus. Nah, ampas ini tuh selalu diolah lagi sama badan gitu untuk didetox kan, untuk dikeluarkan gitu. Itu salah satunya oksidatif, terus kemudian ada urea gitu ya. Itu salah satu yang kayak asam urat. Semuanya kita setelah selesai di metabolisme ada ampas harus dibuang. Badan kita punya kemampuan untuk ngebuang itu ya lewat liver kita, lewat ginjal, berkeringat gitu. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya fungsional organ kita turun? Misalnya ampasnya ada 10, tapi badan kita untuk ngeluarinnya nggak berhasil keluarin 10, cuman keluarinnya bisa 8 gitu ya. Mungkin karena fungsi ginjalnya atau fungsi livernya mulai menurun. Nah, kita pengen kualitas bensin yang bagus gitu. Tapi ternyata kita makan lengkap pun nggak mudah juga gitu untuk masuk ke dalam sel kita. Karena ya itu badan kita tuh ini banget lah, parnoan banget lah sel kita tuh nggak bisa terima semuanya. Kadang kalau seandainya kita infus vitamin B pun, kadang pipis kita tuh jadi kayak kuning banget gitu. Itu salah satu yang nggak keserap gitu. Kita masuk keluar pipis jadi mahal. Makanya orang tuh banyak yang sekarang ini dulu-dulu gitu ya khususnya para dokter tuh nggak percaya dengan suplementasi gitu karena sebenarnya kita bisa dapetin dari makanan dan sebenarnya suplemen pun nggak mudah juga gitu untuk masuk ke dalam sel kita. Karena itu tadi ya, absorpsi vitamin itu tergantung dengan banyak variabel termasuk dari dietnya itu sendiri. Misalnya kita konsumsi tinggi iron, tapi ternyata ketika kita konsumsi tinggi iron, zinc dan mangan, malah jadi defisiensi Cooper gitu. Oke, terus tadi kayak folat, kita konsumsi banyak, malah nggak keutilisasi, malah jadi penyakit gitu ya. Karena sekarang tuh udah ada tes kadar folat yang ada di badan kita ya. Kalau seandainya nggak kepake tuh akan ada angkanya tuh tinggi. Dan itu biasanya sama dietitians tuh untuk di stop gitu ya suplementasi folat. Karena sebenarnya bukan masalah suplementasinya ya, tapi apakah keutilisasi atau enggak si suplementasi yang kita konsumsi. Terus kayak vitamin C, vitamin A, mineral itu mudah banget terdegradasi. Kayak misalnya kita konsumsi jeruk, tapi jeruk itu diimpor dari entah negara mana di perjalanannya, terus kemudian masuk ke dalam shelf-nya gitu ya. Itu sangat-sangat mudah terdegenerasi. Akhirnya ketika kita konsumsi udah nggak maksimal lagi gitu. Nah, dalam saat ini tuh kayak banyak banget paper yang membilang kayak kurkumin itu bagus gitu. Atau misalnya ada herbal-herbal lain gitu ya, dari kayak traditional Chinese medicine itu kan banyak banget ya herbal-herbal yang diklaim bagus dan itu tuh risetnya udah ada gitu ya. Dan itu biasanya risetnya bentukannya apa namanya dalam lab gitu. Nah, di dalam lab itu udah kelihatan bahwa oh ini ternyata memang bagus gitu ketika dicoba ke manusia, sel manusia gitu ya, ternyata efeknya adalah bagus. Tapi permasalahannya itu kan di lab. Di lab sama di badan manusia langsung itu tuh pasti beda. Ternyata kalau seandainya di badan manusia langsung, herbal-herbal itu tuh susah banget gitu untuk keserap karena penyerapan herbal itu jelek gitu. Nah, disinilah kemudian something yang kita bisa jawab dari Tri. Ternyata supplementary ini kita bisa tes langsung ke badan manusia, penyerapannya itu bagus gitu. Penyerapannya tuh
nggak yang kayak kata orang, ah suplemen tuh cuman pipis mahal gitu. Ternyata di sini tuh enggak, kayak jadi kebayang nggak sih teman-teman? Misalnya nih kita konsumsi multivitamin B yang nggak ada teknologinya. Multivitamin B itu adalah water soluble. Jadi dia kalau tadi lihat sel kita itu apa ya dindingnya adalah lemak, itu nggak mudah banget gitu untuk keserap masuk. Mentok-mentok itu di peredaran darah kadang di ini ya di apa namanya infus gitu ya itu kan di peredaran darah bukan di sel. Nah ketika dia ada di peredaran darah kalau dia nggak berhasil masuk sel dia akan keluar lewat pipis. Inilah yang dijawab sama Tri dengan adanya memasukkan teknologi yang tadinya awalnya aku tuh nggak ngerti sama sekali gitu pas aku beli tuh simply karena aku ngerasa ini hemat. Ketika aku share ke temen itu aku ngerasa simply karena ini tuh accessible karena Tri ini tuh kan ada di Indonesia ready gitu ya bisa dikirim ke seluruh Indonesia sedangkan suplemen-suplemen yang biasa aku konsumsi yang biasa sering ditanya Sasa pakai suplemen apa sih itu tuh rata-rata dari US dari Europe gitu di mana masuk ke Indonesia itu tidak mudah. Aku hanya mau mikirin ah ini aksesibel ah ini kalau di-combine sama suplemen-suplemen lain ini tuh masuknya affordable tapi ternyata ada yang spesial yaitu adalah penyerapan. Ketika kita konsumsi multivitamin B, usus kita nggak ready untuk nyerap, itu juga nggak keserap loh, gitu. Tapi kalau seandainya multivitamin B3, yaitu Vitalite, ternyata ini tuh bisa keserap bahkan sampai ke dalam sel. Nanti kita akan jelasin. Dan bahkan kita tuh ada tesnya, dari epigenetik, apa aja sih yang bisa berubah gitu dari tri ini, dari konsumsi tri ini. Nah, ini salah satu yang aku suka adalah yang nomor 3 ini ya, peroxisome proliferator gitu ya. Lah namanya itu agak sulit. Nah, ini ya marker yang ini ya teman-teman. Kalau tadi kita bilang ada 10 oksidatif stres, kita pengen netralin dengan 12 antioksidan gitu misalnya. Terus kita masih ada surplus 2 antioksidan. Tapi marker yang ini tuh akan membuat oksidatif stres kita yang tadinya 10 ternyata sama badan tuh cuma diproduksi 8. Ini sedikit saintifik, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ada salah satu apa antioksidan yang di dalam tri, yaitu resveratrol, itu nggak hanya menetralkan oksidatif stres, tapi mengurangi produksi oksidatif stres in the first place. Gitu. Jadi kalau tadi mesin kita setiap kali beroperasi itu ngeluarin 10 oksidatif stres, karena kita konsumsi eternal, ternyata yang diproduksi oksidatif stresnya itu cuma 8. Itu bisa terjadi seperti itu ketika epigenetik kita yang ini nih aktivitasnya naik. Gitu. Nah, GLP-1 ini yang kayak ini ya, kayak apa namanya peptide Ozempic. Cuman Ozempic itu kan memimik peptide, memimik hormon gitu ya. Peptide yang memimik hormon identical gitu ya. Jadi sebenarnya badan kita cuma memproduksi GLP-1 itu 10 karena dikasih mimikan gitu ya tiba-tiba jadi 30 gitu kan. Nah, sedangkan kalau di tri ini apa ya ekspresi GLP-1 itu secara natural memang keputusan badan untuk naikin gen tersebut gitu ya, naikin hormon produksi hormon tersebut gitu dan itu bagus untuk sensitivitas insulin karena Ozempic itu juga salah satunya kan untuk pengobatan diabetes ya. Nah inilah yang spesial dari tri. Kita nggak hanya dipermudah dengan produk ini udah in package gitu ya daripada kita konsumsi tadi ya aku konsumsi banyak banget misalnya 4 kapsul untuk di tri itu ya cukup 1 kapsul aja gitu karena di sini ada curations ya dia udah curating produk-produk ini secara fungsional sesuai dengan fungsinya gitu ya yang anti inflamatori yang mana yang kita butuhkan untuk antioksidan yang mana untuk detoksifikasi yang mana gitu jadi udah compact banget dan yang spesial itu adalah cellular absorption-nya atau teknologinya. Jadi biasanya teknologi-teknologi ini dipakai untuk pengobatan-pengobatan paten
kayak misalnya imunoterapi gitu ya, obat-obatannya biasanya liposomes. Nah ini instead of ditaruh ke obat-obatan, dia taruh ke makanan. Dimana memang problem kita adalah mungkin kita udah berusaha makan sebaik mungkin, tapi tetap aja nggak keserap kayak tadi ya. Udah makan sebaik mungkin, tapi kok tetap defisiensi vitamin D gitu. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam produknya. Produk-produknya itu ada apa aja sih yang spesial. Yang pertama adalah kolagen. Kolagen ini salah satu produk yang aku sangat tidak percaya. Kolagen itu amino asid, ya kan? Kolagen itu protein. Kolagen itu makanan, gitu. Dan gimana gitu ya, amino asid, makanan, protein yang kita makan terus tahu-tahu keluar di dermis, keluar di kulit gitu. Itu tuh terlalu jauh gitu. Dan kolagen yang ada di dalam badan kita itu karena badan kita memproduksi kolagen. Bukan karena kita makan kolagen, bukan karena kita makan protein gitu. Otot kita itu karena badan kita memproduksi sel otot, bukan karena kita makan otot gitu, ya kan? Maksudnya korelasinya tuh seperti itu. So, ketika aku beli paket premium waktu itu, kolagen itu aku nggak minum. Aku kayak, adalah aku jual lagi aja gitu. Karena aku sangat tidak percaya dengan itu gitu. Aku udah merasa aku makan protein tinggi kok, ngapain juga aku konsumsi kolagen lagi, ini nggak akan jadi apa-apa. Sampai akhirnya aku coba. Ternyata ketika aku coba, ini ngefek banget di kulit aku dan aku tuh cukup shock gitu ya. Aku waktu itu sempat share kan, akhirnya aku konsumsi nggak jadi aku jual karena kan aku di Singapura ya, susah juga ngejualnya ke siapa gitu, di sini nggak ada teman. Akhirnya ya udahlah aku minum aja gitu. Ketika aku minum tuh ternyata ketika aku udah konsumsi 4 saset itu kelihatan banget di muka aku kayak, oh kok ini bisa begitu ya gitu. Padahal ini cuma amino asid. Selama ini aku tuh konsumsi kolagen loh. Karena aku nggak percaya kolagen, aku juga udah cobain tuh suplemen-suplemen kolagen lainnya. Tapi ternyata nggak ada efeknya. Nah, ternyata yang dia lakukan dari kolagen ini itu bukan hanya mensuplai kolagennya, tapi menyalakan saklarnya. Karena kan kolagen itu harus diproduksi sama badan. Nah, kalau seandainya kita pernah dengar ya, untuk ngebangun sel otot, kita harus konsumsi protein sekian gram dalam 1 hari. Kenapa? Sebenarnya bukan jumlah proteinnya loh, tapi ada salah satu amino asid namanya leucin di protein yang dia butuh angka tertentu buat nyalain saklar pembentukan otot. Nah, sama dengan kolagen dari Tree. Blendnya dia dikombinasikan gimana caranya dengan paten tertentu supaya dia bisa nyalain produksi kolagen yang ada di dalam badan kita. Yang salah satunya kolagen itu sebenarnya di mana-mana ya. Kayak usus kita itu kan made from fiber and collagen. Terus tadi ya usus kita, lambung kita, literally semua organ di dalam tubuh kita itu adalah made from collagen and fiber gitu. Tapi dia bisa sampai keluar juga kelihatan di dermis. Berarti kan apa yang kita lihat di luar, berarti di dalam kita juga ada yang nggak kita lihat juga mungkin ke-repair gitu. Nah, itulah menariknya kolagen dari Tree. Jadi dia nggak sekedar amino asid. Kalau misalnya orang bilang minuman serbuk berkolagen gitu, itu tuh aku udah nggak percaya. Karena ya buat apa? Aku konsumsi protein aja atau aku konsumsi apa namanya apa sih bone broth gitu ya, something yang rich on collagen gitu. Terus kemudian ini Vitalite, yang spesial itu adalah multivitamin B. Multivitamin B itu kan tadi ya water soluble, tapi dia tuh ada teknologi namanya glycoprotein matrix. Kalau kalian tadi back to the slides di mana sel kita tuh ada spek-speknya. Nah, glycoprotein matrix ini kurang lebih ketika dia masuk ke peredaran darah, dia juga punya nih spek-spek yang sama. Yang molekulnya yang apa sih namanya made from-nya itu apa ya, pokoknya dia tuh sama lah, protein yang sama, jadi ketika dia ketemu dia akan ngelebur. Nah disitulah spesialnya kenapa multivitamin B itu biasanya orang ngerasa oh saya nggak butuh lah, paling juga keluar dari pipis, oh saya nggak butuh lah, toh saya juga makan makanan yang lengkap gitu. Tapi yang spesial ini adalah dia ada teknologi yang memastikan multivitamin B itu masuk ke dalam sel. Karena apa teman-teman? Multivitamin B itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh badan. Semua proses
semua proses yang ada di tubuh kita tuh butuh itu gitu, butuh si bensin ini. Misalnya untuk kita memproduksi glutathione butuh multivitamin B. Untuk kita memproduksi hormon ini, hormon itu, enzim ini, enzim itu, kofaktor ini, kofaktor itu tuh semuanya butuh multivitamin B. Butuh banget bensin ini. Tapi ya itu tadi seringkali nggak dapet, kurang gitu. Kalau kurang kan badan harus mikir dong bagi-baginya. Misalnya nih kurang dia kita dapat budget 5 gitu ya, yang keserap 5. Tapi saat itu tuh kita butuh repair usus, kita butuh repair kulit, kita butuh repair rambut gitu kan. Tapi nggak ada, nggak cukup. Akhirnya badan smart kan, dia akan fokusin ke organ-organ yang vital dulu untuk disuplai vitamin B. Akhirnya organ-organ yang nggak vital kayak rambut, kulit gitu ya, ke impact dia kekurangan gitu. Atau misalnya tadi ya produksi glutathione, natural antioksidan yang ada di liver kita kurang gitu, multivitamin B akhirnya ya kurang juga produksi antioksidannya gitu. Kita merasa oh kita udah makan sayur-sayuran, buah-buahan. Oh ternyata si sayuran-sayuran dan buah-buahan ini nggak kaya vitamin B, simply karena mungkin dia hidroponik atau mungkin dia prosesnya udah panjang banget, mineral dan multivitamin B-nya juga udah hilang gitu. Atau mungkin malah usus kita yang dalam kondisi tidak lengkap mikrobiomnya gitu. Nah, sedangkan di Vitality ini dia isinya tuh ada oke, okay. Oke, di isinya tuh ada apa namanya enzim, terus kemudian dia bentukannya udah fermentasi. Fermentasi itu apa sih? Kayak misalnya nih, tadi ya makanan kita makan di dalam usus kita itu kan diproduksi oleh mikrobiom kan si makanan-makanan tersebut diproses gitu oleh mereka. Nah, oleh mereka ini tuh difermentasi. Sedangkan si Vitality ini tuh udah difermentasi di luar. Jadi udah ready to absorb banget ke peredaran darah. Misalnya pun bakteri di usus kita tidak lengkap, tidak ada yang bisa memproduksi vitamin K misalnya, tidak ada yang bisa memproses vitamin K gitu misalnya. Tapi si Vitality ini, vitamin K-nya tuh udah ready banget masuk ke peredaran darah, nggak perlu diproses lagi gitu. Dan di dalamnya juga ada enzim yang ngebantu mecah-mecah si Vitality ini supaya ready masuk ke peredaran darah. Once di peredaran darah, karena dia ada teknologi glycoprotein matrixnya gitu ya, dia akan nempel ke dalam sel kita dan akan push si vitamin B yang dia carry masuk ke dalam sel kita gitu. Nah, sedangkan manusia itu kan apa ya, manusia zaman now gitu ya, stres terus, inflamasi tinggi, polusi di mana-mana, akhirnya ditambah dengan makanan tidak yang kaya nutrisi, dapat dari mana nih vitamin B-nya gitu. Bisa jadi kan defisit. Nah, disinilah Vitality bisa bantu ngisi kebutuhan nutrisi alias bensin badan kita supaya kerja organ dan kelenjar kita bisa optimal. Nah, ini salah satunya ya temen aku, dia kondisinya hamil, waktu itu dia lemes dan mesti infus terus gitu. Setelah di approve Vitality-nya sama Obgyn-nya, dia ngerasa segar gitu, nggak perlu infus-infus gitu. Karena ya kenapa sih harus infus ya? Karena nggak kalau kondisi hamil itu kan badan tuh lagi apa ya bergejolak banget gitu hormon. Dan ketika bergejolak hormon itu pasti nggak nafsu makan. Karena badan tuh lagi sibuk untuk ngerjain yang lain. Pencernaan itu akhirnya disuruh break dulu. Oke, nggak usah nggak usah produksi dulu lah, nggak usah ini dulu lah. Aku lagi sibuk nih ngeproduksi yang lain, gitu. Aku lagi sibuk nih apa ya, membalancein yang lain. Gitu. Padahal dalam proses itu, proses membalancing itu kan butuh energi kan, tetap butuh vitamin kan. Tapi badan tuh nolak gitu. Ya segitulah badan kita gitu. Nah, terus ini resistensi antibiotik, dia udah bolak-balik antibiotik, tapi tetap aja keluar lagi gitu ya keputihannya. Karena sebenarnya tidak balance dari, karena itu kan ketidakseimbangan pH gitu ya, mungkin di area private-nya gitu, akhirnya tetap aja bolak-balik terus gitu infeksi. Nah, sedangkan ketidakseimbangan itu mungkin akarnya tuh ada jauh di dalam badan dia gitu. Sehingga ketika akarnya itu berusaha diperbaiki karena badan kita again super smart, dia bisa menyembuhkan dirinya,
akhirnya bisa seimbang lagi apa namanya area vitalnya. Jadi daripada bolak-balik antibiotik kan serem ya. Ketika kita dikasih antibiotik tuh sebenarnya mikrobiom kita semuanya tuh mati gitu. Sedangkan ketika satu mikrobiom itu absen atau berkurang jumlahnya, itu sangat impactful ke makanan yang kita makan. Karena itu tadi ya, nutrisi itu diprosesnya di apa ya, dicernanya tuh oleh mikrobiom kita. Nah, terus kemudian produk berikutnya yang menarik juga buat aku. Produknya semuanya menarik untuk suplemennya. Ini adalah Revive, isinya kurkumin, boswellic acid gitu ya, terus ginkgo, kayaknya kita bisa baca ya isinya macam-macam. Kita mikirnya ini tuh adalah untuk ngurangin sakit sendi, sakit otot. Akhirnya yang konsumsi Revive tuh biasanya yang memang ada permasalahan sendi otot nyeri-nyeri gitu ya. Padahal this is more than that gitu. Revive ini adalah antioksidan, salah satu antioksidan dan anti-inflammatory yang sangat-sangat powerful. Let's say kamu nggak ada permasalahan inflamasi, tapi kamu mau cantik nggak? Kamu pengen kulit kamu bagus nggak? Nah, ini adalah salah satu bukti kurkumin kunyit bagus banget buat kulit. Kalau ini lutut biasa lah ya. Jadi tante ini adalah ibunya teman aku. Dia dari SMP itu udah minum jamu. Kalau dulu tuh aku minumnya jamu itu loh shot yang ada di mall gitu ya. Itu kan nggak enak banget ya rasanya. Nah, beliau ini minum sehari 2 gelas. Ngegodok sendiri dari remaja. Beliau umurnya 70 tahun, kita bisa lihat nih teman-temannya yang seumuran. Ya nggak sih? Yang satu, dua, tiga gitu ya. Yang ini bahkan umurnya 60 tahun. Kulitnya beda sendiri kan. Kulitnya inilah, kelihatan lah ya beda ya, aku sih ngeliatnya tuh beda gitu. Dan teman aku tuh cerita waktu itu kan, aku disuruh minum ini nih kunyit setiap hari 2 gelas gitu, 2 botol ya, supaya kulitnya bisa bagus sih kayak mama. Kemarin mama kirim foto, foto mama sama teman-temannya dan kulitnya tuh beda sendiri. Terus dari semenjak aku ngelihat foto itu, aku sekarang yang rutin tiap hari tuh Immuna, Vitalite, sama Eternal dan kolagen setiap bulan sesuai dengan cycle itu yang udah pasti aku rutin banget gitu. Jadi tadinya aku tuh nggak konsumsi Revive karena aku pikir ya udah buat nyari-nyari otot oke lah gitu. Tapi setelah lihat kulitnya seperti ini, wah aku pengen nih gitu. Tapi karena kenapa? Karena si kurkumin ini antioksidan kan, apa ya, sebanyak bukan sebanyak mungkin ya, karena kebanyakan antioksidan juga nggak bagus. Tapi antioksidan yang cukup gitu ya, anti-inflamatori yang cukup itu bisa banget preserve gitu ya, apa bikin kita tuh awet muda. Nah itu aku pengen banget, so aku sekarang konsumsi Revive juga. Nah inilah fitur Eternal, salah satu yang bikin aku kecantol banget sama Tri karena adalah resveratrol. Resveratrol ini papernya tuh udah banyak banget. Aku kalau ngejelasin resveratrol itu bisa 60 slide sendiri karena paper dia tuh banyak banget dan manfaatnya tuh banyak banget. Ini tuh bukan antioksidan biasa. Beda dengan antioksidan yang kita kenal di pasar gitu ya, merek-merek lain. Oh, ini antioksidan, ini bagus, gini-gini gitu. Karena kan itu semua antioksidan yang ada di pasar yang bentukannya jus-jusan, bentukannya serbuk-serbuk misalnya. Ini serbuk grapeseed, apa ya namanya grapeseed apa ya, biji biji anggur, ini serbuk cherry, ini jus apalah gitu ya, jus berry-berry apa gitu yang dari Amerika atau apa, ini semuanya bagus. Tapi itu adalah buahnya, polyphenolsnya gitu ya. Sedangkan ini tuh molekulnya yang spesifik, molekul spesifik resveratrol itu nggak hanya menetralisir oxidative stress. Kalau antioksidan biasa itu mentok di menetralkan oxidative stress. Tapi resveratrol ini yang tadi aku ceritain, dia kerjanya itu banyak gitu. Nggak cuman menetralkan oxidative stress, bahkan ngebantu sel kita untuk memproduksi lesser oxidative stress in the beginning. Kayak tadi kita sebenarnya memproduksinya sebenarnya 10, tapi dengan Eternal, dengan resveratrol ini yang keproduksi itu cuma 8 gitu. Dan things that is slow down, ya kan, produksi oxidative stressnya juga lebih slow down.
organ kita juga lebih slow down gitu untuk menua. Dan ini yang membuat aku cinta banget sama resveratrol. Jadi dia tidak hanya netralin, tapi dia ningkatin resistensi sel. Oke, tadi aku udah jelasin satu, menetralkan oxidative stress. Yang kedua, mengurangi produksi oxidative stress in the beginning. Tapi ternyata ada lagi, menaikkan resistensi sel terhadap oxidative damage. Tadi yang 10, tadi yang 8 ini akan tetap ngerusak sel kita kan, kalau nggak segera dinetralisir. Nah, yang ngerusak sel kita ini, kalau selnya sendiri lebih strong, tentu nggak rusak. Paham kan ya gambarannya gitu. Ada 8 oxidative stress menyerang sel kita, tapi sel kita ini sehat, kuat, strong. Akhirnya nggak rusak. Tapi kalau sel kita nggak sehat, nggak kuat, lemes gitu ya. Akhirnya si oxidative stress ini berapapun jumlahnya akan manage untuk merusak si sel kita itu gitu. Ini aku persingkat cuma 6, padahal sebenarnya manfaatnya baik banget ya resveratrol itu. Terus DNA repair gitu ya. DNA repair ini ketika pokoknya setiap hari tuh akan ada banyak jutaan, miliaran DNA kita tuh yang rusak. Tapi badan kita juga bisa merepair lagi DNA tersebut. Nah, si Eternal ini, si resveratrol ini ngebantu banget untuk kita mempercepat proses repairnya. Semakin cepat proses repairnya, semakin efisien, efektif, akan semakin kecil margin of error-nya. Kayak kadang kita kalau mengerjakan sesuatu gitu ya, kalau di delay gitu ya, itu errornya akan lebih lama. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini tuh kayak harus segera mungkin diperbaiki supaya nggak apa ya, supaya kerusakannya tuh nggak jadi sistemik gitu lah. Intinya tuh seperti itu. Nah, kayak menetralkan oxidative itu sendiri, kita tahu ini semua oksidan ya seperti itu. Ini ya nomor 3 biasa aja gitu. Tapi nomor 1, nomor 2 gitu ya. Terus kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6, ini tuh nggak semua polyphenols tuh ada kayak gini gitu. Dan ini makanya aku tuh konsumsi resveratrol. Kemarin, bahkan sebelum Eternal itu aku kenal, aku udah konsumsi resveratrol. Tapi ya what to do? Polyphenols, molekul-molekul polyphenols, molekul-molekul tanaman itu tuh nggak mudah gitu masuk ke dalam sel kita. Jadi we are so lucky tahu produk yang ada resveratrolnya dan at the same time dia works really well absorb ke dalam sel kita. Nah, karena waktu itu aku sempat nyobain Eternal, kok rasanya manis. Banyak banget orang yang concern, kenapa sih rasa Eternal ini manis gitu. Tapi sebenarnya manisnya apa ya? Ya jus buah aja mungkin kadar karbonnya gitu ya, carbsnya itu mungkin jauh lebih tinggi daripada Eternal. Dan ketika kita melihat suatu hal, kita tuh harus mempertimbangkan baiknya berapa, buruknya berapa. Apakah si benefitnya itu greater good than yang buruknya gitu. Misalnya kita ngerasanya manis padahal itu cuma di otak kita aja. Ternyata kalau seandainya kita tes ke someone yang punya pre-diabetes, waktu itu dia intensif selama 1 bulanan gitu ya, konsumsi Eternal 2 minggu pertama itu 2 saset. Itu gula darah puasa dia tentu dibantu dengan diet ya, karena nggak bisa juga. Tapi diet pun juga sebenarnya nggak cukup gitu kan. Jadi harus dua-duanya, diet dan suplemen. Di sini dia gula darah puasanya 167 setelah 1 bulan. Ini bisa dilihat tanggalnya ya. 4/11/2023. Yang ini 4/12/2023. Itu dari pre-diabetes. 167 itu pre-diabetes. 122 itu udah almost normal. Karena di bawah 120 itu udah gula darah normal. Gula darah puasa yang dianggap normal. Oke. Terus purify, detoksifikasi. Akan ada banyak personal trainer yang bilang, buat apa sih detoksifikasi gitu. Toh kalau seandainya kita olahraga gitu ya, kalau kita rutin berkeringat, badan kita tuh mendetoks sendiri racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu benar. Tapi pertanyaannya, siapa di sini yang dalam 1 minggu udah pasti rutin berkeringat? Enggak semua orang. Sedangkan racun itu tuh begini.
racun itu toxic heavy metal itu kita dapat terus setiap hari ya dari kita bernafas gitu ya itu heavy metal yang nggak bisa kita lihat itu masuk ke dalam badan kita especially kalau polusi kan berarti lebih lebih dense itu racun-racun heavy metalnya apa yang kita makan tanah kita tuh ada heavy metalnya loh gitu. Apa yang kita makan itu bisa jadi tinggi heavy metal juga. Kayak beberapa beras itu tinggi at arseniknya. Terus make up, ya kan? Kalau skincare mungkin enggak ya. Tapi kalau make up kayak bedak, cushion, perempuan gitu ya. Terus kemudian parfum, itu tuh pasti kita masukin semua jenis hal-hal yang dianggap racun dan badan kita memang sangat-sangat bisa mengeluarkan itu. Tapi balik lagi pertanyaannya, kamu berkeringat cukup nggak gitu dalam 1 minggu? Seberapa sering sih berkeringat sampai ngos-ngosan, sampai yang banjir gitu ya, detox gitu? Less likely kan, kita harus rutin itu karena kita biasanya sibuk. Terus yang kedua itu tadi ya, fungsional ginjal kita, fungsional organ-organ kita semakin menua tuh semakin turun. Akhirnya kemampuan badan untuk detoksifikasi juga turun. Nah, sedangkan teman-teman, heavy metal itu ketika masuk ke dalam badan, sama badan tuh akan di-trap di lemak. Jadi kalau kita punya lemak di luar ini ya, sukutan gitu, tapi kita juga punya lemak di dalam visceral. Lemak visceral ini sebenarnya paling gampang dibakar gitu ya. Kita defisit sedikit terus kita olahraga gitu ya, biasanya itu yang kebakar. Nah, si racun-racun itu biasanya di-trap di visceral. Kenapa harus di-trap? Karena kalau seandainya dia beredar di peredaran darah, dia akan merusak gitu. Badan kita tuh sangat pintar. Akhirnya kalau seandainya kita masukin racun 10, yang kebuang cuma 8, 2 akan di-trap. Racun itu nggak cuma heavy metal loh. Ada hormon yang berlebih yang juga harus dikeluarkan. Akhirnya di-trap juga. Terus kemudian ada asam urat gitu ya. Urea tadi ya, kalau seandainya kita apa namanya makan nutrien dense food mungkin ureanya sedikit tapi kalau kita makannya jelek produksinya jelek terus ampas oksidatif stresnya tinggi itu ureanya itu juga tinggi asam uratnya itu juga tinggi gitu dan semakin tinggi urea yang ada di badan kita semakin asam badan kita gitu ya itu kan semakin juga susah untuk dikeluarin dari badan itu tuh kayak efek domino semuanya tuh yang ada di badan. Nah, gimana sih kita bisa nge-support detoksifikasi itu? Di sini ada Purify, di mana isinya banyak banget polyphenols yang memang bantu secara saintifik bisa dibuktikan gitu ya, kalau dia bisa improve kerja organ detoksifikasi kita, ginjal, paru-paru, liver, kulit, dan dia bisa nge-trap heavy metal yang ada di dalam badan kita. Jadi ada ininya ya, ada risetnya. Aku tulis nggak ya di sini? Ada risetnya di mana fulvic acid gitu ya. Ketika dimasuk ke dalam gentong yang isinya heavy metal, dimasukin itu ternyata dia bisa nge-trap tuh heavy metal ke si fulvic acidnya ini. Nah ini tuh ada di Purify. Biasanya untuk detoksifikasi untuk beberapa orang yang punya permasalahan kesehatan kayak inflamasi tinggi atau dia misalnya punya special needs, anak-anak special needs itu biasanya agak sulit ya untuk mengeluarkan heavy metal dari badannya. Nah, itu tuh pakai calat, sedangkan itu side effect-nya tuh banyak banget. Nah, dengan fulvic acid dengan purify ini tuh lebih gentle. Tubuh juga butuh nutrisi untuk detoksifikasi. Tapi apakah kita kasih nutrisi ini atau misalnya nutrisi yang kita kasihnya kurang gitu ya. Nah inilah salah satu efek-efek domino. Kalau toksin, heavy metal yang ada di dalam badan kita tuh bisa keluar, itu kadang tuh cadangan lemak kita juga turun. Makanya ada ini ya, ada testimonial seperti ini. Tadinya dia belembung banget gini, ketika dia konsumsi Purify ternyata bisa turun. Sebenarnya dia bukan obat diet ya, jadi kalau ada yang bilang, aku mau coba nih kurus pakai Purify, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ini tuh terjadi, ini biasanya di perutnya itu dia nge-trap banyak heavy metal. Ketika heavy metalnya keluar, terus lemaknya buat apa? Karena kan lemak di situ in the first place itu untuk protektif.
supaya memprotek badan kita dari heavy metal supaya nggak bersirkulasi di peredaran darah. Tapi dengan heavy metal itu keluar, akhirnya lemak yang tujuannya adalah untuk menjaga heavy metal tersebut di situ nggak perlu lagi kan. Akhirnya badan bisa ngeluarin. Makanya dia bisa kurus, apa sih bukan kurus, bisa ngecil kayak gini. Nah, itulah pentingnya detoksifikasi dari dalam tubuh kita. Karena misalnya nih, makin banyak lemak yang ditumpuk untuk menjaga heavy metal, itu akan makin tinggi inflamasi. Karena lemak-lemak sel-sel lemak ini kan sebenarnya yang membuat kita lebih resistensi terhadap insulin, membuat inflamasi marker kita tinggi, dan sel lemak itu sendiri kan ngeluarin inflamasi. Terus kemudian ini purify untuk fungsional ginjal karena isinya polyphenols. Terus ada juga yang asam urat, ngebantu asam urat itu karena kan asam urat itu urea yang numpuk, ya kan? Kalau seandainya kita bisa ngebuang ureanya, misalnya lewat ginjal, ini bakal ngebantu asam uratnya untuk apa ya, lebih netral gitu ya, lebih turun. Gitu. Ini yang tadi aku ceritain, fulvic acid ketika dia masuk ke dalam air yang isinya apa namanya nanomaterials heavy metal, ternyata dia bisa binding dan bisa dikeluarin. Nah, ini salah satu produk yang tadinya nggak ada yang minum, nggak ada yang konsumsi. Kayak produk yang orang tuh nggak tertarik gitu. Apaan sih ini? Ah, vitamin D biasa aja. Aku juga tadi nggak konsumsi karena imunnya tuh buat aku agak terlalu bau untuk aku minum. Jadi aku nggak doyan. Sekarang sih udah biasa. Kenapa sekarang udah biasa? Karena aku kan tetap konsumsi vitamin D. Aku tuh tahu, walaupun aku makan kayak gini, walaupun aku tinggal di apartemen yang selalu ada cahaya matahari, aku pasti butuh vitamin D, tetap butuh vitamin D. Aku konsumsi loh vitamin D itu setiap hari 2000 IU, bahkan kadang suka 3000 IU. Tapi to my surprise, beberapa bulan lalu udah agak lama lah ya, aku tes darah, vitamin D aku tuh cuma 30. Ternyata tetap terlalu minimum banget gitu. Padahal aku udah konsumsi vitamin D. Akhirnya, kenapa ya ini? Ya udahlah, aku pakai imun aja gitu. Karena kan Tri itu lumayan kan, nggak semua produk dari suplemen aku bisa ganti ke Tri. Tapi ya udahlah, aku ganti aja deh selenium aku, terus kemudian vitamin D aku, apalagi ya yang aku ganti, vitamin C aku, itu semua aku ganti ke Imuna. Ketika aku konsumsi Imuna, baru tuh vitamin D aku naik. Dan itu di case beberapa teman aku tuh sama seperti itu. Karena ternyata kita udah ngerasa cukup pun ketika dites tuh nggak cukup gitu. Nah, di dalam Imuna ini juga ada vitamin C yang bentukannya tuh stabil banget, juga gentle banget untuk lambung kita. Karena vitamin C itu gampang banget oksidasi kan. Kalau seandainya kita beli vitamin C, vitamin itu kenapa ada yang bentukannya tuh kayak saset satu-satu gitu. Karena company-nya pasti udah sadar kalau kita bikin dalam satu botol gini isinya tuh vitamin C itu gampang banget rusak. Nah, karena ini sudah diproses bentukannya itu yang paling stabil gitu ya dengan teknologi juga. Nah, Imuna ini salah satu pilihan yang sangat-sangat bagus. Terus apa sih hubungan antara defisiensi vitamin D, stres, kelelahan, dan gangguan imunitas? Kenapa sih sekarang banyak banget orang yang punya gangguan kulit kayak gini? Gitu. Karena di badan kita tuh ada kelenjar di atas ginjal kita, namanya tuh kelenjar adrenal. Di situ tempat memproduksi imunitas kita, memproduksi hormon stres kita, dan di situ tuh butuh banget vitamin D gitu. Untuk dia memproduksi sistem imun, butuh vitamin D. Ketika dia butuh memproduksi kortisol, itu dia butuh vitamin D. Sedangkan kortisol ini tuh penting banget ya teman-teman. Kita nganggap hormon stres nggak bagus. Salah, sebenarnya hormon stres itu sangat penting buat kita. Hormon stres itu adalah hormon yang bikin kita wake up and do all our task gitu ya. Buat kita go through the day, itu tuh kita butuh banget kortisol. Seringkali kortisol ini diproduksi tidak dalam waktunya. Let's say gini,
kamu harusnya memproduksi vitamin D pagi-pagi. Memproduksi kortisol pagi-pagi. Tapi bensinnya nggak ada. Apakah akan diproduksi pagi itu? Enggak. Tapi ternyata adalah bensin yang bisa di-spare di sore hari. Akhirnya sama badan diproduksi itu hormon. Tidak dalam jamnya, ya kan? Akhirnya kita nggak bisa tidur, tapi ketika kita pagi itu kita lemas lagi gitu. Nah, itu sesuatu yang terjadi di modern day saat ini gitu. Dan kalau kayak gitu terus-terusan, nah itu yang terganggu juga adalah sel imun kita yang diproduksi di pabrik yang sama, yaitu adrenal. Makanya kita harus selalu supply vitamin D kita ini setiap hari, karena setiap hari kita membutuhkan itu. Nah, ini ya ketika kortisol, imun sistem kita terregulasi dengan baik gitu ya, akhirnya kita bisa lihat gangguan eksema, psoriasis atau dermatitis kayak gini, ini bisa kebantu bahkan hanya dalam 2 minggu. Nah, ini yang aku jelasin adalah how imunnya kerja di adrenal. Tapi imunnya ini itu kerja di banyak organ gitu. Dari usus, kita kan tahunya imunnya usus. Ternyata imunnya itu usus, adrenal, tiroid kita, metabolisme kita. Di sini ada selenium, ada zinc, ada vitamin C, semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tiroid kita, yaitu adalah kelenjar yang paling penting untuk metabolisme, yang tadi kalau kita anemia, gitu ya, mungkin anemianya bukan karena defisiensi iron loh, tapi iron yang tidak bisa terutilisasi karena kekurangan tiroid, gitu kan, kekurangan hormon tiroid. Nah, hormon tiroidnya ini nggak keproduksi gitu. Nah, di sini imunnya bisa supply bensin yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon tiroid kita, gitu. Jadi nggak cuma di usus aja. Nah, kurang lebih kayak gitu ya manfaat-manfaat yang ada dari tree ini. Yang buat aku basic banget itu aku udah pasti imunnya. Vitamin D, terus yang iron mineral semua yang dibutuhkan untuk metabolisme aku itu udah pasti daily aku udah pasti harus konsumsi imunnya. Aku konsumsi Revive itu setiap hari supaya aku pengen kulit aku tetap cantik di usia 70 tahun. Nah, aku konsumsi Eternal karena ini mungkin sedikit personal ceritanya, yang mungkin di lain sesi kenapa Eternal ini paling impact ke aku. Eternal itu satu-satunya produk yang aku konsumsi dari 3D 6 bulan pertama. Karena saat itu aku beli paket 3 itu untuk suami aku kan. Aku cuma pakai Eternal doang karena aku ngejar resveratrol, CoQ10, glutathione yang ada di situ. Tapi yang lain tuh kayak ya sudahlah gitu. Nah, tapi itulah yang aku konsumsi, pokok, Eternal, Revive, Immune. Untuk Purify, karena aku tuh anak nge-gym banget gitu ya, setiap hari aku pasti jalan, kadang aku konsumsi, kadang enggak gitu, sesuai dengan kebutuhan. Ketika aku ngerasa stres banget, wired yang nggak jelas. Salah satu simptom dari kita kebanyakan heavy metal itu stres nggak jelas gitu lah ya, pokoknya yang kayak rungsing gitu. Nah, itu ketika udah kayak gitu, itu biasanya aku konsumsi Purify. Nah, terus kalau kolagen itu juga udah pasti setiap bulan. Kalau Vitalite, kebetulan teman-teman kalau misalnya teman-teman kenal aku, ngelihat di Instagram gitu ya, aku kalau makan udah pasti nutrient dense banget gitu. Kayak seminggu tuh minimal 30 jenis tanaman, protein hewaninya juga aku aku cycle gitu ya. Aku ada hitungannya lah gitu. Itu aku ngejaga banget. Jadi Vitalite tuh kadang aku konsumsi, kadang enggak. Tapi yang wajib banget menurut aku setiap orang harus konsumsi itu adalah Immune gitu ya. Sampai salah-salah aku mohon maaf. Oke, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan nggak ngebosenin. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption.
ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.